Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Sumsel Virtual Fest bersama saya Wawan Erwanto. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Anak muda, pinter, apalagi pengalaman, jaringan luas, ya, sudah hadir di tengah-tengah kita Roy Listo, Senior Engineer di Grab. Selamat siang, Roy. Selamat siang, Mas Wawan. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Tribun Sumsel dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Sama-sama, Mas. Ya. Terima kasih sudah diundang. Ya. Perlu kita ketahui, di balik aplikasi Grab yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, ada tokoh penting yang berdarah asli Sumatera Selatan. Ia adalah Roy Listo, Senior Engineer di Grab. Gitu ya, Roy ya? Iya, benar-benar. Iya. Jadi kita ngobrolnya agak santai aja. Mas Roy ini sudah berapa lama di Grab itu? Kalau di Grab-nya sendiri sih baru 6 bulan ya. Baru pindah juga ke Grab. Oh, sebelumnya di mana? Sebelumnya di perusahaan fintech. Oh. Sebelum di Grab. Kalau tahu Kredivo. Iya. Ini senior engineer, apa istilahnya itu ya? Ya insinyur lah ya, insinyur software gitu ya, Mas ya. Ya. Mungkin orang nggak tahu ya, terutama orang-orang tua dulu ya. Orang tua dulu taunya cita-cita itu dokter gitu ya. Apa insinyur, apalagi ya, perawat gitu. Nah, ini mungkin Mas Roy bisa berbagi cerita sih. Apa ini pekerjaan senior engineer software ini di Grab ini, apa sih itu istilahnya itu? Oke. Ya, senior software engineer ya. Sebenarnya software engineer secara umumnya itu adalah seseorang yang membuat perangkat lunak gitu, baik web, mobile, atau untuk di hardware gitu. Tapi benar tadi, termasuk orang tua saya juga, saya nggak tahu gitu sebenarnya saya itu ngerjain apa gitu kan. Jadi kalau boleh dijelasin, software engineer itu bikin fitur baik itu untuk web, mobile gitu, atau aplikasi desktop. Contohnya misalnya ini Tribun Sumsel ini tayang di YouTube. Nah, itu adalah orang yang di belakang YouTube itu untuk membuat fitur-fitur yang ada di YouTube tersebut. Gitu. Oh, jadi bisa dijelaskan nggak sih di Grab tuh ngapain aja itu, misalnya ngerjain apa gitu? Ini pekerjaan yang kalau boleh dibilang baru gitu ya? Oke, kalau software engineer sendiri itu udah ada dari tahun 70, 80-an udah ada gitu kan. Itu kan Microsoft, Apple kan lahir di tahun era 70, 80-an sudah ada profesi tersebut gitu. Cuman di Indonesia sendiri memang udah ada juga dari tahun kampus informatika itu juga udah dari tahun 90-an, 80-an di Indonesia kan. Cuman baru terkenal ini semenjak banyak startup bermunculan kan. Ya mungkin 10 tahun atau 15 tahun ke belakang gitu mulai naik lah profesi ini, mulai dikenal. Sebelumnya kurang dikenal gitu. Terus tadi apa pertanyaan kedua ya? Ya, bagaimana ceritanya kok bisa jadi software engineer gitu? Oke, kalau itu awalnya sih nggak tahu ya waktu itu bahwa nanti lulusan tamat kuliah teknik informatika bakal ada jalur ke sini. Jadi waktu sebelum kuliah memutuskan untuk ngambil kuliah teknik informatika karena berbagai pertimbangan. Jadi waktu di kampus itu baru tahu bahwa ternyata lulusan komputer itu banyak cabangnya, salah satunya ke dunia software engineering. Oh. Dulu kalau boleh tahu lulusan mana nih? Unsri. Oh, di Unsri ya. Di ini. Oh, angkatan berapa nih, Roy? Kalau angkatan 2009, angkatan kuliah. 2009 ya. Ini kita kembali ke Grab ya. Sekarang kan orang udah tahu banyak Grab. Cuma orang nggak tahu bahwa ada orang asli Palembang ya yang saya mengembangkan software itu ya. Sekarang sudah berapa banyak sih yang download? Punya catatan nggak sih? Catatan berapa banyak yang download? Terus sekarang udah dipakai di negara mana aja itu kan? Nah, kalau kita merujuk ke satu sumber ya, misalnya ke Play Store Android ya, itu udah lebih dari 150 juta download sih mungkin untuk overall Asia Tenggara kayak gitu. Karena Grab sendiri operasinya ada di
Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Myanmar, Filipina, sama Vietnam. Jadi banyak juga coverage area negaranya kan. Dan juga di Indonesia sendiri nggak cuma di ibu kota provinsi gitu kan. Tapi contohnya di Kabupaten Lahat, di kota Lahatnya juga ada itu layanan Grab gitu kan, GrabCar ataupun Grab Ride, Grab Food kayak gitu. Jadi memang udah banyak yang mendownload dan menggunakan. Jadi yang mengerjakan software itu ya Mas Roy ini ya? Saya mungkin sebagian pekerjaannya kayak gitu, karena kita tim ya sangat banyak engineer yang ada di Grab itu sendiri, nggak cuman mungkin pusatnya di Singapura, tapi kita juga punya R&D center juga untuk tech di Indonesia dan di negara lain, India dan lain-lainnya, sampai ke Romania juga ada gitu. Oh, itu ya. Jadi nggak cuma 10 orang atau 15 orang yang ngerjain, tapi udah ada, kita punya banyak ratusan ribuan engineer untuk mengerjakan fitur-fitur yang ada di Grab itu. Jadi di setiap daerah itu beda-beda atau sama aja sih softwarenya? Sama ya. Cuman mungkin ada perlakuan khusus di tiap negara, mungkin ada perbedaan dari sisi bahasa dan layanan gitu. Layanannya mungkin di Indonesia belum ada, tapi di negara lain sudah ada kayak gitu. Jadi apa ya? Ini menarik sebetulnya ya. Ada anak muda Palembang misalnya ya punya peran besar ya di startup gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Ya kalau boleh flashback sih, dulu pernah kepikiran nggak sih dapat pekerjaan kayak gini gitu? Enggak. Jujur, waktu saya kuliah, bayangannya itu nanti paling jadi tenaga IT support gitu misalnya nanti kalau tamat kuliah ya, atau mungkin apesnya jadi OP warnet ya kan. Karena waktu itu mungkin untuk adopsi atau lowongan pekerjaan atau ranah di bidang software engineer atau lowongan programmer kita bilangnya, itu masih sangat sedikit di Indonesia. Tapi ketika banyak kayak startup yang bermunculan gitu dan mereka butuh tenaga IT, sekarang demand atau kebutuhan tenaga software engineer ini sangat besar, apalagi di Jakarta gitu kan. Di Jakarta lowongannya sangat banyak dan tapi supply-nya sangat sedikit, maksudnya yang untuk ini. Makanya sekarang tenaga nggak cuma software engineer tapi di bidang IT ya, misalnya ada data scientist, ada machine learning engineer, ada cloud engineer, banyak ya sekarang di dunia IT itu ininya, nama posisi itu lagi banyak dicari. Tapi orangnya sendiri dari asli Indonesia juga masih sangat sedikit kayak gitu yang bisa mengisi posisi tersebut. Berarti SDM kita ini hebat-hebat ya? Hebat. Banyak orang Palembang yang di Jakarta ini yang berkarya kayak gitu di bidang ini. Ya dulu mungkin pembaca kita pengen tahu dulu si Mas Roy ini sekolahnya di mana sih? Sekolah di mana? Kuliah di mana itu kan? Oh, kalau kuliah tadi di Unsri ya, Unsri Indralaya itu ya waktu itu. Terus kalau sekolah SMA di Metode 1 Palembang, gitu ya? Di Sudirman. Kamu ngerasa apa istilahnya tuh pinter nggak sih? Orang kan berpikir engineer ini pasti pinter gitu ya. Gimana nih Roy? Nah ini menarik ini. Sebenarnya saya sendiri ngerasa nggak pinter gitu, termasuk waktu SMA kan udah mulai dilepas itu, jadi sama orang tua nggak pernah lagi ditanyain rapor segala macam kayak gitu kan. Jadi ya kalau bisa dibilang prestasi saya 10 dari peringkat kelas itu terbesar 10 dari bawah kayak gitu. Ya 10 besar dari bawah kayak gitu. Akhirnya sampai tamat SMA juga saya nggak kepikiran mau kuliah kayak gitu kan, paling langsung kerja aja di mana gitu, jadi kasir segala macam kan. Tapi coba SNMPTN, alhamdulillah lulus Unsri kayak gitu. Kuliah di Unsri juga IPK juga jatuh kayak gitu kan. Butuh perjuangan lah untuk dapat IPK 3 gitu kan, sampai semester berapa kayak gitu kan. Jadi intinya kalau dari pengalaman pribadi sih intinya gigih sih. Kalau untuk di bidang ini gigih. Kalau pinter itu relatif ya. Kalau saya sendiri menggambarkan pinter itu cuma duluan lebih tahu. Mungkin orang lebih berpengalaman lebih tahu, kita bilangnya pinter kan. Padahal mungkin kalau kita udah pelajari kita juga tahu dan nanti kita bisa turunkan ke orang lain kayak gitu ilmunya. Nah, ini pernyataan ini membuat banyak orang lega ya.
Jadi jadi orang pinter ya belum tentu sukses gitu ya. Benar. Jadi ada pengalaman menarik nggak sih selama sekolah gitu ya? Dulu boleh tahu nggak, Mas Roy ini cita-citanya sebagai apa itu? Masih kecil gitu ya? Kalau sebenarnya cita-citanya sendiri itu pengen jadi arsitek gitu kan. Karena memang lebih ke desain ya, lebih ke desain grafis gitu, desain gambar-gambar kayak gitu kan. Cuman ya tadi apa, nasib berkata lain. Ternyata waktu mau daftar kuliah, salah satu kriteria fakultas teknik itu tidak boleh buta warna kayak gitu kan, buta warna rasial. Nah, akhirnya tadi pertimbangan ya udah pilih jurusan yang enggak ini, yang tidak mempertimbangkan hal itu gitu. Jadi masuknya ke teknik informatika gitu. Karena itu fakultasnya ilmu komputer kan, bukan fakultas teknik kalau informatika. Makanya jadi ke sana kan. Akhirnya ya cita-cita tadi yang sebelumnya itu berganti ke software engineer aja, karena di dunia IT-nya juga sangat menarik kayak gitu. Kalau kita gali lebih dalam lagi, banyak hal yang bisa digali. Pasti ada orang yang berperan besar ya, sampai menjadikan Mas Roy sampai seperti ini. Siapa nih yang paling banyak berperan? Oke. Yang pasti pertama itu atas izin Allah sebenarnya itu ya. Kedua, orang tua itu sangat berperan dalam membangun karakter ya. Maksudnya dari SMA sampai kuliah tuh dilepas nggak harus bilang, oh kamu harus jadi ini, kamu harus profesi ini untuk sukses gitu misalnya. Apakah harus jadi PNS atau BUMN? Enggak, karena saya juga sempat juga dulu jualan baju juga terus disupport, mau kemanapun, mau merantau kemanapun disupport, didukung doa gitu kan. Nah itu yang sangat membantu saya secara pribadi untuk banyak belajar gitu kan, untuk tidak mengecewakan mereka gitu. Terus selain itu, setelah saya menikah, tentunya istri yang sangat berperan besar ya untuk membantu di bidang finansial gitu, untuk supaya lebih baik secara mengatur keuangan gitu. Jadi ada tambahan motivasi, oh saya ini kerja untuk siapa kayak gitu jadinya. Kalau ketika setelah menikah kayak gitu jadinya. Kalau waktu masih bujangan kan ya udah kerja aja itu. Kalau setelah menikah, oh ini ada keluarga yang harus dihidupi kayak gitu jadinya. Oke. Pengalaman menarik ada nggak sih ya? Pengalaman masa kecil gitu kan? Yang sampai sekarang nggak lupa itu. Oh, mungkin pengalaman pas kuliah aja lah ya mungkin ya. Jadi kita dulu sering nginep di lab di Intralaya, itu lab komputer. Ya untuk ngerjain tugas atau bikin sesuatu kayak gitu, bikin game dan lain-lain. Sering belajar. Ya termasuk kejadian-kejadian yang mistis di situ juga kan. Misalnya di hutan kan, itu kita bisa kan itu Unsri itu kayak di tengah hutan lah. Jadi banyak juga kejadian-kejadian mistis yang menarik lah di situ. yang dialami. Oke. Terus namanya belajar sama pekerjaan itu kadang-kadang ada sebagian bilang nggak sinkron deh. Itu benar nggak sih? Oh, maksudnya dunia kampus iya, misalnya ya? dunia profesi sekarang sama studi kita zaman dulu gitu ya. Itu ada yang nggak nyambung nggak sih misalnya? Ini kalau saya sering ngobrol atau perhatiin, mungkin karena industri itu rada cepat adopsinya. Misalnya ada teknologi yang baru keluar misalnya gitu kan, udah langsung diserap industri gitu kan, atau orang-orang di bidang industri. Tapi di kampus kan mereka butuh kurikulum untuk digodok dulu kan sebelum jadi materi ke mahasiswa. Makanya di kita mungkin akademik itu agak ketinggalan materinya dibanding industri, tapi kebutuhan dasar untuk masuk ke industri di dunia akademis tetap masih diajarkan, meskipun dari dunia pendidikan sendiri harus tetap relevan gitu kan. Misalnya ini udah nggak kepake lagi di dunia kerja, harusnya diganti dengan yang teknologi yang baru yang harus diajarin kayak gitu misalnya. Nah, ini yang menarik ya. Berarti ada ilmu-ilmu yang didapat nggak di bangku sekolahan gitu ya, benar nggak? Nah, ini boleh di-share nggak sih, Mas Roy? Anak-anak, adik-adik tingkat kita mungkin ada yang masih kuliah itu kan, apa sih yang mesti diasah dari mereka kan? Oh, jadi kalau spesifik IT ya, atau mungkin karena internet sekarang udah sangat cepat ya.
Betul. Zaman saya dulu kuliah itu kita masih pakai modem colok yang cuma berapa 128 kbps udah paling kencang gitu kan. Iya. Jadi kalau kita mau cari materi di YouTube atau di internet itu agak tersendat gitu. Nah, kalau sekarang udah sangat kencang, paket data udah murah, lebih banyak searching sih, mencari gitu kan, ikut-ikut forum gitu, ikut-ikut komunitas yang membangun kayak gitu kan. Misalnya komunitas IT. Jadi di situ pasti banyak yang para profesional atau pakar yang sering ngobrol kan gitu kan tentang update di industri tersebut. Nanti yang anak-anak yang masih mahasiswa bisa ngikutin apakah ini diajarin di kampus atau tidak. Kalau tidak, mereka bisa mencari tahu sendiri, terus belajar sendiri tentang hal tersebut yang bakal mereka butuhkan nanti di dunia kerja pastinya. Itu sih salah satu jalan yang paling efektif ya menurut saya. Karena kalau kita cuma nunggu gitu, pastinya yang kita dapat apa yang kampus berikan aja kan. Sedangkan yang dari orang lain yang dipakai di real industrinya tuh nanti nggak bakal keserap ke mahasiswanya gitu. Kalau mahasiswanya sendiri nunggu gitu. Iya, berarti jangan cuma apa istilahnya orientasinya nilai kuliah gitu ya. Harus ada, kalau bisa dibilang bangun portofolio lah dari sekarang. Iya, betul. Kalau di dunia kerja sendiri, Mas Roy ini pernah nyangkutnya di mana aja nih? Pernah apa istilahnya ada pekerjaan yang menarik dulu, proyek menarik yang sampai sekarang nggak lupa itu ada nggak sih? Ini agak sulit sih soalnya rata-rata proyeknya rahasia sih, rahasia perusahaan gitu kan. Ya. Tapi kalau proyek pribadi ya mungkin saya dulu pernah bikin game juga untuk Play Store. Tapi ini untuk kegiatan saya di kampus dan juga setelah tamat kuliah gitu sambil cari kerjaan bikin aplikasi mobile di Android juga gitu kan. Bikin game di Android juga kayak gitu sih. Oh. Yeah. Berarti produktif juga sekarang bikin-bikin aplikasi ya? Ya itu dulu. Kalau sekarang lebih ke kerjaan kantor untuk yang sehari-harinya. Oh gitu ya. Mas Roy, ada nggak cita-cita yang belum kesampaian gitu sekarang ini? Pengen melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sih. Masih gitu ya. Terkendala waktu, manajemen waktu sih mungkin bisa dibilang. Ya mudah-mudahan bisa terwujud ya, segera terwujud. Ya, amin. Nah ini sudah semenjak pandemi ini sudah sering balik kampung nggak sih ke Palembang sekarang? Belum kayaknya. Belum ya? Kan soalnya apa? Kalau mau mudik kan ada larangan mudik tiba-tiba kayak gitu kan ya. Jadi masih belum. Apa yang dikangeni di kampung halaman? Yang pasti keluarga sih, keluarga orang tua ya, keluarga orang tua adik-adik situ, sama makanan gitu. Misalnya makanan salah satunya mungkin martabakar gitu kan. Martabakar ya? Nah, martabakar itu ada. Sama nasi minyak. Nasi. Ya. Itu sih paling selain pempek. Oke. Sekarang nih Roy ya, banyak sekali startup ya istilahnya di smartphone gitu kan. Ada anak-anak yang mungkin baru belajar gitu kan. Ada nggak sih yang kiat-kiat dari Roy supaya teman-teman yang baru masuk dunia kerja ini bisa apa? Ya bisa bergerak cepat gitu ya. Oke. Mungkin aplikasi ya maksudnya kalau di mobile phone tadi. Aplikasi kalau startup ada anak-anak muda yang pengen bikin startup itu bagus. Cuman kalau saran saya pribadi kalau bisa belajar dulu ya misalnya kerja di salah satu startup gitu kan untuk startup yang masih kecil ataupun yang besar untuk belajar dulu gimana kulturnya gitu kan, gimana cara kerjanya gitu. Baru mungkin bisa bikin startup sendiri atau kalau memang berani langsung bikin startup sendiri itu juga nggak masalah gitu kan, karena bikin startup itu ya baik ya intinya kita bikin perusahaan kecil sendiri entah itu di bidang teknologi atau bidang makanan kan banyak juga sekarang food startup gitu kan, bidang logistik dan lain-lain. Intinya kita membuka usaha baru lapangan kerja baru kan, berarti ekonomi juga terbantu. Jadi intinya sih bagus sih makin banyak startup yang bermunculan. Oke, terus ada lagi nih pertanyaan nih.
bagian tersulit dalam mengembangkan software atau aplikasi dari Grab? Mungkin saat bikin coding atau bikin desainnya itu apa sih? Boleh tahu nggak? Oh, kalau bagian secara general ya, untuk dalam software engineering itu pastinya kita analisa dulu gitu kan, analisa dulu. Itu mungkin salah satu bagian yang sulit ya. Kita analisa requirement-nya maunya seperti apa, terus baru kita implementasi ke coding gitu kan. Coding itu akan lancar kalau kita tahu problemnya gitu, problem yang mau kita atasi gitu kan. Dengan kita melakukan tahap analisa, mencari apa problemnya, kita bisa cari solusi yang tepat kan untuk sebuah masalah tersebut. Solusinya tadi ya bisa kita selesaikan dengan coding tadi. Oh, kita bikin fitur baru dengan nambahin ABCD kayak gitu. Itu sih mungkin yang bagian tersulitnya. Oke, Roy. Mungkin terakhir ya. Harapan Roy terhadap anak-anak muda di Palembang atau di Sumsel khususnya sih apa nih? Oh, kalau secara umum mungkin harapannya terus lakukan yang terbaik ya, berikan yang terbaik itu, entah itu di bidang pekerjaan atau usaha atau kuliah kayak gitu, terus berikan yang terbaik dari diri kita sendiri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik itu, atau hasil yang terbaik yang bisa kita dapatkan sih. Jadi jalanin aja, tapi nggak harus dan nggak gampang nyerah gitu kan, intinya terus berusaha. Oke. Coba kau sapa pakai bahasa Palembang dulu, kawan-kawan kau di Palembang ini. Nah, ini tiba-tiba langsung switch bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Iya. Halo, Pak, Ma, aku masuk TV, Ma. Ya, ya, apa kabar kawan yang ada di Palembang? Semoga kita bisa bertemu lagi lah itu. Makan-makan lagi di mana gitu, di BKB segala macam gitu ya. Oke, Roy, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bincang-bincang yang singkat ini bisa banyak memotivasi teman-teman, adik-adik kita yang masih sekolah, masih kuliah gitu ya. Bahwasanya menjadi 10 besar dari bawah itu bukan hal yang jelek gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Roy tetap sehat, sukses di karirnya di masa datang. Oke, demikian Tribuners, bincang-bincang kita dengan senior engineer software di Grab, Roy Listo. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum.